Selamat berjumpa kembali di Kibitaji Sport Channel. Saya Bang Amin dan salam olahraga. Kita akan kembali mengupas daripada atlet-atlet yang berprestasi dan khususnya dia bertugas di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini kami tampilkan bintang tamu kami adalah Saudara Anwar Tara, seorang atlet dayung dunia. Jadi bukan hanya nasional, tapi dia adalah atlet dunia. Untuk ini saya persilakan Saudara Anwar Tara untuk memperkenalkan diri dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Tara, atlet dayung Sulawesi Selatan, asal Kabupaten Goa, yang berkiprah di dayung nasional dan internasional, sekaligus sebagai staf di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, oke. Dispora Provinsi Sulawesi Selatan. Artinya Dispora Provinsi Selatan ini banyak pegawainya itu rekrutan atlet-atlet berprestasi nasional dan dunia. Untuk itu Saudara Anwar bisalah menceritakan sedikit kok awalnya Anda terjun di dunia dayung. Terima kasih, silakan. Awal mula saya terjun di dunia dayung itu sebenarnya antara sengaja dengan tidak sengaja gitu. Karena namanya dayung itu kan di Kabupaten Goa itu kan jarang ada danau, apalagi di kampung halaman di Pontonompo itu tidak ada sungai, Pak. Yang ada itu cuma tempat galian sawah. Ya. Dan yang pada kita lihat air itu pada saat ada musim hujan. Ya. Jarak antara Pontonompo dengan Kota Makassar gimana? Jauh, Pak. Bahkan saya waktu masih kecil hampir tidak pernah menginjak namanya Kota Makassar. Subhanallah. Akhirnya sampai mendunia ya. Tidak menyangka kok bisa jadi. Gitu. Iya. Itu takdir. Mungkin itu jalan Tuhan, Pak. Jalan Tuhan, betul. Nah, lanjut ceritakan dulu. Nah, terus ada pas di SMP ada rekrutmen atlet itu antar sekolah. Bahwasanya mau tidak jadi atlet. Iya. Waktu itu saya pertama bukan dayung, Pak. Disuruh daftar masuk coba tinju. Tinju. Ya, pas tinju sepertinya tinju tidak cocok. Nggak cocok ya. Soalnya dulu memang enak pukul-pukul, Pak. Dan saya bilang, banyak orang kalau gitu. Banyak orang Budis bilang ya. Banyak orang ini. Ya sudah, mungkin saya coba di dayung, Pak, Tanjung Bunga. Akhirnya diperkenalkan di Tanjung Bunga. Kayaknya dayung ini sudah menantang juga ini. Ya. Ini kayaknya saya bisa coba nih. Boleh. Akhirnya saya coba, senang, Pak, waktu itu. Akhirnya ada seleksi antar sekolah waktu itu. Saya masuk karena dilihat dari tinggi, postur badan, mendukung. Akhirnya saya coba lolos masuk di klub pertama di Indonesia itu didirikan Tanjung Bunga. Tanjung Bunga. 2002 waktu itu, Pak. Tapi sudah tinggal di Makassar? Belum, masih di kampung. Masih bolak-balik? Pas masuk klub itu sudah tinggal di klub. Tinggal di klub. Ya. Akhirnya latihan 2 bulan latihan itu ada porda pertama saya di Kota Palopo waktu itu. Iya, 2002. Saya ikut, Pak. Itu medali pertama saya itu perak. Waktu itu. Dikalahkan dengan dari tuan rumah. Iya, Palopo ya. Iya. Waktu itu. Nah, sekarang kalau bercerita masalah atlet, ini mulai pernah juga masuk PPLP. Kalau saya bukan PPLP, Pak. Bukan PPLP? Iya, tapi klub. Iya, tapi setiap ada event kita tetap mewakili Provinsi Sulawesi Selatan. Iya, tapi tidak ada mengatasnamakan klub. Tidak ada PPLP, yang jelas Sulawesi Selatan. Iya, ini yang paling penting ini. Karena bukan lagi klub kita bawakan, bukan lagi PPLP-nya dibawakan, tapi Sulawesi Selatan itu yang paling penting. Nah, kelanjutan daripada itu setelah terpilih jadi atlet dayung, mulai meniti karir kemana? Meniti karir itu pernah saat itu ikut kejurnas junior. Nah, saya tidak lolos, Pak. Karena bukan masalah tidak lolos atau apa. Saya tipes waktu itu. Kata orang itu bahasa atletnya itu overtraining. Dan saya sangat sakit hati waktu itu. Kenapa saya pas hari hanya saya nggak bisa berangkat. Nah, setelah itu orang berangkat, saya sembuh, tetap latihan. Saya harus juara. Mulai dari situ, Pak, dari awal saya ikut dari mulai kejuaraan junior, bahkan 2004 itu, Pak, saya jadi atlet terbaik junior Indonesia. Nah,
baru-baru ini saya potong dulu. Iya. Baru-baru ini dari mana hasil emasnya ini? Sebenarnya emas yang paling membuat saya Berkesan. berkesan Iya. tahun ini karena di umur mungkin Udah udah menginjak menginjak. 35 tahun, udah mau masuk 36 tahun. Alhamdulillah, ya. Kata orang itu sudah puncak-puncaknya. Puncaknya, betul. Iya. Tapi saya tetap yakin, jangan lihat umurnya, Iya, betul. lihat semangatnya dong. Ini yang paling Dan paling saya tidak suka kalau kita sudah tua. Jangan lihat tuanya dong. lihat tuanya. Iya. Tenaga yang paling Tenaga, penting. iya. Betul, betul, Iya. betul. Nah sekarang, Bung Anwar, sekarang Anda sudah prestasi puncak dunia, ya kan? Iya. Yang mana kejuaraan yang paling berkesan sekali? Yang paling berkesan itu Pak, waktu kejuaraan dunia, karena kita atlet dayung itu jarang bisa tembus kejuaraan dunia. Betul. Itu 2019 sebelum SEA Games di Filipina waktu itu. Kita juara dunia di Thailand, itu diikuti hampir 25 negara waktu itu. Nomor-nomor apa sih sebenarnya? Kano atau apa? Kalau di pas kejuaraan dunia itu Dragon Boat, itu Dragon yang Boat. tim 10. Tim 10. Ada namanya tim 10. Dan tim Kano itu Pak, beda event lagi. Itu karena di Eropa paling bisa tembus kita tuh final A, tapi medali agak susah. Iya, betul, Iya. betul, betul. Nah, di Kano pernah juga Pernah. dapat emas juga. Kalau di Asia Tenggara, kata orang ya masih Indonesia lah, masih kita yang pegang Pak. Tapi kalau untuk Asia paling bisa tembus itu 3 besar seperti itu. Nomor perorangan? Nomor perorangan sebenarnya dulu saya orang perorangan Pak, dan saya suka memang yang sendiri. Pernah juara Asia waktu itu jarak 200 meter, karena memang kita potensinya itu jarak pendek. Iya, iya. Karena orangnya kecil-kecil, Betul, betul. lebih cepat. Nah, nomor-nomor ini apa saja yang membuat bonus? Pasti ada kan, Iya. bonus-bonus yang diberikan oleh pemerintah, Iya. fasilitas dan sebagainya. Kalau seperti itu lebih menguntungkan yang single Pak, Iya, iya. karena single itu dia lebih tinggi dibandingkan yang bergu sama Iya. yang tim. Beda lain, Karena pembagiannya lain karena juga. beda orangnya, iya. Betul. Iya. Nah, Pak Anwar, sampai kapan mau begini berprestasi? Di umur Iya. berapa kira-kira bisa pensiun? Sebenarnya pensiun itu ada orang pensiun pada saat dia masih jaya. Masih Dia jaya. pensiun. Betul. Ada yang pensiun pada saat dia sudah tidak mampu. Betul. Ya seperti itu. Tapi prinsip saya mau mengakhiri karir saya mungkin tahun depan atau Iya. sampai berapa tahun lagi dengan menutup karir, ya mudah-mudahan bisa medali emas lagi untuk Terakhir, menutup karir saya menutup karir dengan emas. dengan emas. Iya kan? Iya. Seandainya masih ada di atasnya mas, itu juga kita Itu juga ambil. sama. Betul Iya, sekali. betul. Itu yang paling prinsip paling bagus. Iya. Nah sekarang Pak Anwar, ceritakan dong sedikit sekelumit tentang Anda bisa jadi PNS gitu. Apakah dari prestasinya memang atau rekrutmen seorang pegawai sehingga bisa di Dispora? Tolong Iya. diceritakan sedikit. Sebenarnya yang masuk di Dispora itu prestasi Pak. Prestasi. Waktu itu, ya. Dan saya sebenarnya sebelumnya di PNS itu saya di PDAM Goa. PDAM gua. Iya. Kenapa kok bisa ke provinsi gitu? Awalnya bupati kita itu Iya. masih Pak Iksan. Pak Iksan almarhum. Kita membentangkan ke Dirut PDAM Goa Pak Hmm. Sadin Kamal Iya, yang sampai iya. saat ini Sampai jadi saat ketua ini. umum Dayung Iya. Kabupaten Goa. Itu yang rekrut saya masuk. Jadi pegawai di dinas apa namanya PDAM Goa. PDAM Goa. Ya. Nah, Saya setelah di itu situ saya berkarir. Pak Bupati bilang tidak selamanya dirut atau bos kamu ya di situ. betul Tidak semua pemimpin kebijakannya sama. Iya, betul Ada sekali. saatnya pada saat kamu masih mau berprestasi, Ah, tapi kebijakan pimpinan itu beda-beda. betul sekali. Akhirnya saya diarahkan ke Nah, provinsi. Provinsi. Coba kamu masuk aja provinsi. Saya rasa di provinsi tidak susah kalau atlet berprestasi. Tahun berapa? Itu 2010. 2010 ya. Sudah diangkat jadi pegawai negeri Iya. sipil di lingkungan provinsi ya. Iya. Nah, awal artinya berprestasi di emas itu Iya. sehingga direkrut jadi PNS, ya kan? Iya. Nah, intinya di sini bahwa saudara Anwar ini atau Pak Anwar ini
titik puncak yang mau diambil di mana? Titik puncak saya ini kan ada untuk ke depan Asian Games tuh. Asian Games. Setelah itu antara bulan 2 atau bulan 3 tahun depan. Oh, tahun depan. Ya, karena diundur mungkin karena corona, betul. kemungkinan bulan 3 itu Asian Games, Pak. Iya. Dilanjut lagi 2 bulan ke depan SEA Games lagi. Iya. Untuk di Kamboja. Mungkin kata orang kita nggak enak juga loh. Habis itu pensiun, tapi ada panggilan lagi ke sana lagi. Tapi kita lihat lagi setelah SEA Games Kamboja. Kalau masih mampu, tadi kayaknya habis SEA Games Kamboja, saya mau kembali ke Sulawesi Selatan. Saya pengen mengabdi untuk Sulawesi Selatan, betul. Dan ada pengganti saya untuk next Anwar Tara selanjutnya gitu. Artinya ditinjau dari umur juga sudah naik, kemudian ada kerinduan terhadap keluarga mungkin juga ya. Yang selama ini ditinggalkan begitu terus sampai ada keluarga, anak dan sebagainya. Nah, ada enggak selama latihan di pelatnas menimbulkan rasa rindu itu? Sebenarnya rasa rindu itu yang bikin saya semangat, Pak. Iya. Ini. Iya. Sebenarnya rasa rindu itu yang bikin saya, Pak. Kadang-kadang saya pulang 4 bulan sekali, kadang-kadang 5 bulan, Pak. Iya. Kadang istri juga bilang, sampai kapan seperti ini? Saya bilang, ya masa tua itu harus ditutup dengan kita sudah santai, sudah tidak bekerja keras, tinggal menikmati. Apalagi sudah banyak invest kan, dengan hasil yang begini. itu. Nah, semua olahragawan atau atlet, di saat dia berprestasi, hendaklah dia memang begitu. Jangan habis selesai. Biasa banyak atlet pada tidak begitu. Nah, syukurlah saudara Anwar mampu mencerna tentang bagaimana setelah pensiun nanti. Saya yakin tidak ada terjadi ketimpangan. Alhamdulillah. Nah, saudara para pemirsa sekalian, satu yang saya mau inikan, apa motivasi atlet-atlet sekarang yang mau diberikan? Motivasi buat atlet sekarang, kebanyakan kan sekarang itu atlet gengsi, Pak. Gengsi? Iya. Tidak mau yang namanya berkorban lebih. Tidak mau mengorbankan masa mudanya. Betul sekali. Pengen mengutamakan pergaulan. Saya harus pulang gaul. Iya. Sekarang kan gaya butuh uang, Pak. Betul. Iya. Kalau kita jadi atlet, segala macam ditanggung. Jadi manfaatkan peluang yang ada. Iya. Jadi punya nama, punya prestasi. Betul. Yang lain pasti ikut. Dan pasti namanya Anwar Tara dalam dunia dayung pernah dilupakan orang. Mudah-mudahan ke depan ada dari kita atau atlet kita bisa lebih banyak mencontoh kakandanya di dayung, yaitu Anwar Tara, yang mana prestasinya sudah mendunia. Amin. Nah, baik, terima kasih Bung Anwar. Siap. Yang selama ini kami mengganggu saudara Bung Anwar untuk datang ke Kimi Tadi Sport. Siap. Terima kasih banyak. Dan kami ucapkan sebelum kami tutup, tolong di like dan subscribe Kimi Tadi Sport di channel ini. Terima kasih, Bung Anwar. Salam olahraga. Ya. Saya Bang Amin. Terima kasih. Wassalam.